Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang yang penuh dengan berkah ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua dalam rangka kita untuk sama-sama tafaqquh fid din, kita membekali diri kita dengan ilmu agama. Karena ilmu agama ini merupakan bekal yang sangat bermanfaat bagi kebaikan hidup seorang di dunia ini, bahkan di hari kiamat kelak. Karena orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya kebaikan adalah dengan Allah fahamkan untuknya urusan agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya urusan agama. Coba yang Rasul sebutkan bahwa Allah jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah fahamkan untuknya urusan agama. Karena ini merupakan pembuka berbagai macam kebaikan, berbagai macam ketaatan. Itu bisa dilakukan dengan penuh semangat jika kita memiliki ilmu. Bahkan cepat lambatnya seseorang mendapatkan surga itu sangat ditentukan dengan ilmu. Ya, itu sangat ditentukan dengan ilmu. Ya, sebagai contoh ma'asyiral muslimin, misalkan ada dua orang, saya kasih analogi. Ada dua orang, dia sama-sama punya tujuan. Kemana Pak? Ke Jakarta. A ke Jakarta, B ke Jakarta. Yang satu ini Masya Allah sudah tahu persis jalan mana yang paling aman ke Jakarta. Ya, tidak banyak halangan, aman di jalan. Satu orang. Yang satu ini belum pernah ke Jakarta, dengar juga baru nama Jakarta. Coba kita bayangkan, dua orang ini berangkat dari mana? Majenang misalkan. Yang satu karena sudah tahu ilmu nih, jalannya kemana saja, belok-beloknya, ada perempatan nanti kemana, ngerti dia. Mungkin dalam waktu cuma 6 atau 5 jam sampai tujuan. Yang kedua ini yang tidak tahu ilmu sama sekali, mungkin dia 1 hari keliling baru sampai mana? Sampai Magelang. Mas kok sampai Magelang? Iya, saya dari Magelang.
ke Purwokerto, terus kemana lagi, Wonosobo, Magelang, mau ke Jakarta, mau Magelang dulu. Ini kenapa sekalian? Karena tidak tahu ilmu tentangnya. Sama orang-orang yang mereka mengharapkan mendapatkan surga dan tidak memiliki ilmu, bingung mereka. Bisa jadi satu amalan yang dia anggap, yang dia rasa itu sebagai amal kebaikan mengantar ke surga, ternyata apa? Amalan itu adalah amalan yang paling Allah murkai. Apakah mungkin mengantarkan dalam surga? Tidak. Ya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mudahkan kita semua bisa melangkahkan kaki kita menuju majalisul ilm dalam rangka kita tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Karena hakikatnya kita sedang mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita semua bisa mendapatkan surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih menjelaskan di bab yang pertama. Kita masih menjelaskan di bab yang pertama dan kita akan masuk hadis yang terakhir. Betul ya? Hadis ke-12. Masih menjelaskan tentang yaitu ikhlas wa ihdharin niyyah. Bab tentang keutamaan ikhlas dan menghadirkan hati di dalam setiap amalan. Kita baca hadis yang ke nomor 12. Kita baca hadis nomor 12. Ya sama enggak? Sama enggak? Iya betul. Kita baca, berkata muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Abdurrahman. Semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Rasul mengatakan, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila gharin fadakharuh. Ya, berangkat 3 orang ya dari orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Hatta awahumul mabit, sampai mereka kemudian hendak bermalam di sebuah gua. Fadakharuh, mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Ya, Rasul menceritakan tentang kejadian 3 orang yang terjadi di zaman dahulu. Ya, dan ini menunjukkan apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Karena tidaklah orang yang dia mampu menceritakan kejadian-kejadian masa lalu, melainkan siapa? Orang-orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini menunjukkan salah satu tanda dari tanda kenabian beliau. Itu beliau diberitahu oleh Allah kejadian yang terjadi di masa lalu. Apakah Nabi tahu gaib? Jawabannya tidak. Rasul hanya mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan terhadap yang gaib mutlak hanya milik Allah. Sebagaimana dalam ayatnya Allah berfirman, "Qul la ya'lam ma fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Ucapkanlah, tidak ada yang mengetahui yang gaib baik di langit maupun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengaku dirinya mengetahui gaib atau dia meyakini, mempercayai orang tahu gaib, bagaimana? Maka dia telah merampas haknya Allah Subhanahu wa taala dan dia telah terjerumus dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini apa namanya? Yang Rasul ceritakan tentang umat terdahulu, yaitu 3 orang yang mereka hendak bermalam di satu gua, ya, maka mereka pun masuk gua. Kemudian kata beliau, "Fan hadarat sahratun minal jabari fasadat alaihimul ghar." Maka tiba-tiba jatuhlah batu sehingga menutup pintu gua. Kita tahu pintu gua ya kecil. Tiba-tiba ada batu jatuh dari atas dan persis menutupi di pintu gua tersebut. Ya, kenapa pemerintah datang ke gua? Zaman dahulu belum ada penginapan, Pak. Hotel belum ada. Bintang 1, 2, 3, bintang 7 pun belum ada ya. Iya, adanya gua mereka. Alternatif mereka kepanasan,
mereka kehujanan bermalam di gua. Insya Allah itu zaman dahulu ya. Iya. Maka masuklah mereka ke dalam gua tersebut, ternyata tiba-tiba jatuhlah batu yang sangat besar. Faqalu, maka mereka mengatakan, innahu la yunjiku min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah ta'ala bi salih a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian ya dari batu besar ini melainkan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal-amal soleh yang telah kalian perbuat. Insyaallah ini 3 orang ini luar biasa ya. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi sangat genting, apa yang mereka lakukan? Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang zaman sekarang parah mereka itu. Sampai disebutkan Syekh Muhammad Abdul Wahab bahwa keadaan orang-orang musyrik zaman sekarang jauh lebih parah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Mereka orang musyrik di zaman dahulu, ketika mereka mengarungi samudra di tengah lautan, tiba-tiba terjadi ombak besar atau badai di laut, apa yang mereka lakukan? Da'awallaha mukhlishina lahu-d-din, berdoa murni hanya kepada Allah. Mereka falamma najjahum ilal bar, ketika mereka telah selamat ke tepian pantai, ke daratan, idza hum yusyrikun, saat itu juga mereka syirik kepada Allah kembali. Insyaallah ya. Orang sekarang bagaimana? Ketika mereka mendapatkan bahagia syirik, mendapatkan sengsara masalah, tambah syirik lagi. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah itu contohnya. Masya Allah. Nah ini Masya Allah 3 orang ini luar biasa ya. Ketika mereka mengalami kesempitan hidup, bahaya mengancamnya, apa yang mereka sarankan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menyebutkan amal soleh yang mereka lakukan. Atau istilah kita dengan tawasul. Dengan apa? Tawasul. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara tertentu. Dengan apa di situ? Dengan perantara amal soleh. Ini adalah diperbolehkan. Ya, kita boleh tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala satu dengan amal soleh. Nanti kita sebutkan. Yang kedua, boleh kita tawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan yang ketiga, boleh tawasul kepada Allah dengan kita meminta doanya orang soleh yang masih hidup. 3. Adapun tawasul kepada orang mati, siapapun mereka, baik nabi, orang soleh, dikatakan wali, kalau mereka lakukan itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mereka pun mulai berdoa kepada Allah. Perhatikan ya, ketika kondisi sangat genting, sangat terjepit, mereka murni ibadah kepada Allah. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah salah seorang di antara mereka yang mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, dulu aku memiliki 2 orang tua yang sudah tua renta. Wa kuntu la aghbiku qablaha ahlan wala malan. Dan saat itu aku tidak pernah memberikan minum ya sebelum bapak ibu saya, baik kepada anak istriku maupun budak yang aku miliki. Artinya digambarkan bahwa orang ini betul-betul berbakti kepada orang tua, bahkan lebih mengutamakan kedua orang tuanya melebihi istri, anak dan budaknya. Ya, selalu mengutamakannya. Fana abi talabu syajari yauman. Maka suatu ketika saya pergi ke tempat yang jauh untuk mencari kayu bakar. Falam ulih alaihi ma hatta nama, dan aku tidak bisa pulang cepat ya sehingga aku mendapati bapak ibu saya sudah tertidur. Biasanya pulang sore tersiapkan susunya untuk bapak ibunya. Kalau saat itu dia telat pulang, ternyata bapak ibunya sudah tertidur. Maka kata beliau, fahalatu lahuma ghabuqaha fawajadtuhuma na'imain. Maka aku kemudian perahkan susu untuk keduanya, ya ternyata aku mendapati keduanya sudah tertidur. Fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wa namalan. Dan aku tidak suka membangunkan bapak ibu. Kenapa? Khawatir mengganggu.
lagi istirahat baru mulai, ya, kemudian terganggu terbangun, ya, dan aku tidak suka pula untuk memberikan minum dari susu ini, ya, sebelum bapak ibuku, baik kepada anak istriku maupun kepada budak yang aku miliki, insyaallah, ya. Maka kata beliau, falabistu, dan aku pun tidur di waktu malam, ya, saya bermalam saat itu, wal qadahu ala yadai, sedangkan tempat susu itu masih di tempat, masih saya pegang, ya, di botol atau di tempat apa dipegang. Antadiru istiqamahuma hatta baraqal fajr, aku tunggu, ya, sampai terbangunnya bapak ibu, ternyata apa, sampai terbitnya waktu fajar, insyaallah, ya, nunggu dari malam sampai pagi. Bahkan beliau menggambarkan wasabiyatu yatadaghauna inda qadami, sedangkan anak perempuanku ini megang-megang kakiku sambil merengek, Pak, Abi lapar Bi, perhatikan. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma, maka kemudian bapak ibu saya pun terbangun, kemudian saya serahkan air minum, air susu tersebut. Bayangkan, anaknya menangis karena kelaparan. Apa kata bapaknya? Enggak, nak, sebelum bapak ibu saya minum kamu belum boleh. Ini menunjukkan bahwa si bapak tadi ini, dia adalah orang yang betul-betul berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan mendahulukan kedua orang tuanya melebihi anak-anaknya sendiri. Maka dia mengatakan, ini yang beliau ketika berdoa kepada Allah, sebutkan kebaikan ini. Dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhr. Ya Allah, jika dulu aku melakukan perbuatan tersebut ibtigha'a wajhik, yaitu ikhlas hanya mengharapkan wajahmu, maka tolong ya Allah, bukakanlah pintu gua ini dari batu yang ada. Apa yang terjadi? Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja min, maka kemudian bergeserlah batu tersebut, hanya saja belum bisa keluar, insyaallah, ya, dan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala seandainya menjadikan tiba-tiba terbuka batu itu sangat ringan bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Cuma apa? Allah tidak demikian. Allah menginginkan sebab yang dilakukan seorang hamba. Perhatikan, ya, ini perlu kita garis bawahi di situ. Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta memberikan, melainkan apa? Hamba ini dituntut melakukan sebab-sebab. Ya, sebabnya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga dalam urusan dunia kita. Allah Azza wa Jalla andaikan berkehendak menjadikan kita semua menjadi orang yang kaya raya, sampai seakan-akan tidak butuh harta, bisa bagi Allah. Ya, tanah kita kuasai, kemudian kendaraan berpuluh-puluh kita miliki, rumah mewah kita miliki, bagi Allah sangat mudah. Cuman apa? Allah memiliki rahasia lain. Allah lebih paham mana yang terbaik untuk hambanya. Di sini masya Allah Bapak sekalian, ya, Allah tidak langsung membukakan pintu uang tersebut, melainkan apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya sebab, itu berdoanya mereka dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka perbuat. Ini yang pertama, tentang apa? Keutamaan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian qala al-akhar, yang kedua berkata dalam berdoanya, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilayya. Ya Allah, dulu aku memiliki sepupu, ya, wanita yang dia sangat aku cintai. Insyaallah, sepupu bukan mahram, ya, bukan mahram. Wanita ini sangat dia cintai. Atau dalam dia disebutkan kuntu uhibbuha ka'asaddi ma yuhibbur rijalu nisa. Aku sangat mencintainya melebihi cintanya suami kepada istrinya. Ya, ini belum nikah, ya, tapi cinta sekali sama wanita itu. Maka kata orang ini, fa'aradtuha ala nafsiha, aku sangat berkeinginan untuk apa? Berzina dengannya. Famtana'at minni, maka wanita itu, sepupu saya itu menolak ajakan saya. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampailah berlalu, ya,
waktu yang lama dan wanita ini mengalami paceklik, ya, kemiskinan yang menghadapinya. Faja'atni, kemudian datang kepada aku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar, maka aku berikan kepadanya 120 dinar. Kasih 120 dinar itu. Untuk apa? Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Untuk apa? Dia menyerahkan kegadisannya kepadaku. Begitu saja. Perhatikan ya. Maka fa'ala, wanita itu akhirnya ngalah. Ini keliru, ya, untuk para akhwat, umat, keliru besar itu. Apapun kondisinya, ya, seminim apapun ekonomi, jangan sampai kemudian kita menjual kehormatan seorang wanita. Bahkan kata para ulama, andikan seorang wanita dia dikasih dua pilihan, ya, direnggut kehormatannya atau dibunuh, milih yang kedua, milih dia dibunuh daripada dia harus kemudian mengorbankan kehormatannya. Ini perhatikan. Ya, bagaimana kedudukan seorang wanita dalam Islam, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sekali lagi, ini perbuatan wanita keliru. Ya, dia mengorbankan kegadisannya, kehormatan dirinya demi mendapatkan uang. Memang besar uangnya, 120 dinar. Berapa itu? 1 dinar Bapak sekalian, kalau kita hitung itu 4/4 gram emas murni. Ya, ternyata yang dikasihkan 120. Berarti berapa? 4/4 kali 120, 510 gram. 510 gram emas. Setengah apa itu? 5,5 on, ya, setengah on emas. Wah, itu kalau dibikin kalung gelang itu bagus sekali. Kalau kita duitkan berapa? Seandainya misalkan antara emas sekitar 650 700 gitu ya. Andai kan sekarang kita ambil harga emas di situ misalkan 650, dikalikan 510, berapa kenanya? Yaitu 331.500.000. 331 juta dia berikan kepada wanita itu. Tapi apa? Nah, dia diminta untuk apa? Menanggalkan kehormatan dirinya. Luar biasa. Ya, ini jadi orang zaman dulu mengorbankan itu, masya Allah, itu ratusan juta. Sekarang nggak tahu berapa, ya, murah sekali mereka. Kasih puluh 100.000 udah ngacir gitu. Mana mereka? Alhamdulillah. Ya, perhatikan. Kemudian kata lagi ini, hatta idza raqatu 'alaiha. Sampailah aku ketika sudah duduk di atasnya. Dan dalam riwayat lain, falamma qa'adu baina rijlaiha. Tatkala aku sudah duduk di atas kedua kakinya. Qalat, wanita ini mengingatkan, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wala tafuddal khatama ila bihaqqih, dan janganlah engkau membuka cincin melainkan dengan haknya. Ini ucapan wanita ini. Yang ditampilkan apa? Ucapan wanita ini, ittaqillah. Perhatikan, ucapan ittaqillah tatkala diucapkan dari orang yang datang dari lubuk hati yang paling dalam, penuh dengan keikhlasan, ternyata betul-betul berpengaruh. Apa yang dia lakukan lelaki ini? Fansaraftu anha, aku pun meninggalkan wanita itu. Wahiyya ahabu ilayya, dan dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa taraktu dzahab alladhi a'taituha, dan aku tinggalkan emas yang aku tinggalkan untuknya. Masya Allah, ini dia tinggalkan wanita itu yang sangat dia cintai, dan dia tinggalkan sejumlah besar uang yang dia berikan tadi. Maka dia mengatakan, Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu ikhlas karena mengharapkan wajahmu, fafruj anna, tolong ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Ya, fanfarajatis sakhratu, kemudian bergeserlah batu besar itu, ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, hanya saja mereka belum bisa keluar. Doa orang pertama bergeser sedikit, orang kedua berdoa bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Mungkin baru bisa ngeluarin kepala, ngintip di luar gitu ya. Ini masya Allah sekalian, di antara faedah yang kita ambil di sini luar biasa. Bagaimana tatkala lelaki tadi dia meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah gantikan untuknya balasan yang luar biasa.
Ini seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan karena Allah, ikhlas karena Allah, apa kata Rasul? Awadahu Allah khairan minhu. Allah akan gantikan untuknya sesuatu yang jauh lebih baik. Allah gantikan sesuatu yang jauh lebih baik. Ini jika kita meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka teman sekalian, tatkala kita terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah, segera tinggalkan. Kita nggak usah berpikir, Ustaz, nanti ini. Bagaimana? Sudah, kalau kita tinggalkan karena Allah, apa janjinya? Allah akan gantikan sesuatu yang jauh lebih besar. Ya, ini tanamkan kuat-kuat dalam hati kita ini, sehingga tatkala kita meninggalkan kemaksiatan, ya kita melakukannya dengan apa? Dengan senang hati. Mungkin 1-2 bulan, 1-2 tahun kita berat, tapi saya yakin bahwa wal aqibatu lil muttaqin, akibat terbaik akan didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah. Ya, Allah itu Maha Kaya Bapak sekalian. Jika kita meninggalkan suatu pekerjaan, suatu usaha yang jelas-jelas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan ke Allah. Apa kata Allah? Allah pasti akan menggantikannya. Ustaz, apakah gantinya mesti dalam bentuk dunia? Kita misalnya kerja di tempat ribawi, kita tinggalkan. Apa mesti kemudian bulan itu Allah ganti? Tidak mesti. Tahun depan ada jaminan? Tidak ada jaminan. Kenapa Bapak sekalian? Allah Subhanahu wa taala ketika menggantikan yang terbaik untuk hamba, Allah pandang mana yang lebih baik. Boleh jadi Allah ganti dunianya, iya, Allah ganti usahanya lebih banyak lagi. Tapi ternyata masyarakat muslimin, ini yang kebanyakan manusia menginginkan. Pengennya apa? Ganti dunia dengan dunia. Dulu saya jual mobil, harus mobil lebih bagus lagi. Seakan-akan kita maksa Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa kata Syekh Sa'di? Terkadang Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuknya sesuatu yang lebih berharga. Seperti apa? Allah menjadikan dia semakin kokoh, semakin kuat dan dalam berpegang dengan sunnah dan agama. Itu lebih besar lagi Bapak sekalian. Itu merupakan ganjaran dari Allah yang jauh lebih berharga daripada Allah gantikan dunia. Ya, perhatikan ini. Jadi mana janji Rasul, janji Allah mana? Kata Allah gantikan. Ternyata apa? Versi Allah Subhanahu wa taala ganti itu bermacam-macam. Ganti itu bermacam-macam. Ini doa orang kedua. Ya, dia menyebutkan amal soleh berubah apa? Dia meninggalkan berzina karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian, ini bukan perkara yang ringan. Ini bukan perkara yang remeh. Dia berada di hadapan orang yang sangat dia cintai. Dan wanita ini dalam keadaan sudah menyerahkan diri kepadanya. Tetapi apa? Dia berhasil mengalahkan syaitan. Yang kedua Bapak sekalian, bagaimana kok orang bisa melakukan hal seperti itu? Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa kali saya ingatkan di sini tentang kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam Allah uji dengan seorang wanita cantik jelita, istrinya raja. Untuk apa berzina? Nabi Yusuf dalam keadaan seorang bujang, ya. Kemudian Nabi Yusuf juga sangat tertarik dengan wanita itu karena wanita cantik. Dalam keadaan Yusuf berdoa dengan wanita yang meminta wanita, pintu kamar sudah dikunci, ditutup, gak ada yang melihat sama sekali. Tapi apa? Nabi Yusuf alaihissalam Allah selamatkan. Apa Bapak sekalian? Amalan apa yang menyebabkan Nabi Yusuf alaihissalam Allah selamatkan? Allah menyebutkan satu amalan di dalam surat Yusuf yang Allah mengatakan wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perzinahan tersebut. Apa alasannya? Apa sebabnya? Allah sebutkan satu, karena Nabi Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Masya Allah sekalian, ikhlas. Kita dalam beragama, jujurnya kita di dalam itu sunnah Nabi SAW, itu yang sangat menentukan. Ya, maka penting Bapak sekalian, kita terus ya pupuk keikhlasan dalam hati kita. Pupuk terus bagaimana kejujuran kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita menampakkan ketakwaan, kebaikan, mengamalkan sunnah tatkala banyak orang, banyak teman taklim. Begitu kita sendirian, kita menjadi orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian, ini yang sangat mengerikan. Bahkan yang menyebabkan seorang mati suul khotimah. Yang menyebabkan mati suul khotimah itu sebabnya apa? Karena mereka menampakkan ya di hadapan manusia kebaikan, tapi apa? Dia menyimpan sesuatu pada dirinya. Ya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, Rasul mengatakan inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nar wa yadkhuluha. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian, dia beramal seperti amalan penghuni neraka, sampai seakan-akan antara dirinya dengan surga tinggal satu jengkal lagi, tinggal masuk. Tapi apa? Ternyata dia mengamalkan suatu amalan yang itu merupakan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia mati masuk dalam neraka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita bertanya, apa ada orang selama hidupnya ini menampakkan kebaikan, menampakkan ketakwaan, mati su'ul khotimah? Maka ternyata Rasul menjelaskan dalam hadis Imam Bukhari. Apa kata Rasul? Yaitu dia beramal ala ma yabdu bihin nas. Dia beramal menurut persangkaan manusia, dia beramal kebaikan. Orang-orang menyangka dia berbuat kebaikan, padahal apa? Dia kebaikan hanya di depan manusia. Tatkala dia sendirian menjadi orang yang paling berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang awam menganggap dirinya berbuat kebaikan, padahal yang diperbuat adalah syirik kepada Allah, kebid'ahan. Itu manusia menganggap dia di atas kebaikan. Ini Bapak sekalian, ini pentingnya kita ini senantiasa memperbaiki keadaan hati, keikhlasan dan kejujuran dalam beragama kita kedepankan. Ini doanya orang nomor 2. Kemudian waqala tsalits, berkata yang ketiga, ya, Allahumma istajartu ujara, ya Allah, dulu aku memiliki karyawan, wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dulu aku memiliki para pekerja, maka aku berikan kepada mereka gaji mereka kecuali gajinya satu orang. Dia meninggalkannya, hak yang dia miliki, kemudian dia pergi, nggak tahu kemana. Perhatikannya, dia seorang bos, punya karyawan, begitu hari Sabtu mau bayaran, karyawannya pergi nggak pamitan kemana, ditelepon dengan aktif, nah gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan bos ini? Dia mengatakan fathammartu ajrohum hatta kasurat minul amwal, maka aku kembangkan ya harta tersebut, gaji tersebut, sehingga apa? Menjadi harta yang sangat banyak. Insyaallah ya, jadi gajian ini mungkin sepekan atau sebulan, kumpulin dia, beli kambing, kambingnya beranak pinak, beli sapi beranak pinak, beli unta. Maka kata beliau, faja'ani ba'da hin, kemudian si karyawan tadi setelah sekian waktu lamanya datang lagi dan mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, bayarkan gaji saya yang dulu itu. Insyaallah ya, sudah berapa tahun datang minta gaji. Fakultu, maka katakan kepadanya, kullu ma tara min ajrik minal ibili wal ghanami wal baqari wal ghanami war raqiq. Apa yang kamu lihat di sana itu, di lembah itu, punya kamu. Ada unta, ada sapi, ada kambing, plus budak-budak yang ada yang menggembala kambing, sapi dan unta tadi, punya kamu. Faqala, maka dia mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi bih, wahai hamba Allah, kamu jangan ngolok-ngolok saya. Gaji saya dulu nggak segitu banyak, cuma sedikit. Tapi kok kamu ngolok-ngolok saya seperti itu? Faqultu la astahzi'u bik, aku tidak ngolok-ngolok engkau. Kemudian apa? Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Kemudian seluruh unta, sapi dan kambing serta budaknya tadi dituntun, dibawa semua itu, tidak tersisa satu pun. Insyaallah sekalian, tidak sisakan sama sekali. Maka dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalikan ibtigha wajhi. Ya Allah, jika aku melakukan perbuatan seperti itu ikhlas karena mengharapkan wajahmu, fafruj anna ma nahnu fihi, maka tolong ya geserlah, bukalah pintu gua ini. Famfarajat sakhra, kemudian batu ini pun bergeser. Fakharaju yamshun, kemudian mereka pun keluar dan berjalan meninggalkan gua tersebut. Muttafaqun alaih. Masya Allah sekalian, ini yang ketiga luar biasa ya. Ini menunjukkan apa? Seorang yang menjaga amanah. Kita kewajiban seorang yang punya pekerjaan ya adalah apa kewajiban kita? Membayar gaji orang yang kerja kepada kita.
gitu ya. Itu kewajiban. Maka tatkala gaji ini belum disampaikan kepada yang berhak dan masih kita pegang, ini adalah amanah. Ini adalah amanah. Insya Allah ini adalah amanah. Maka perhatikan, kita lihat sebagaimana yang dilakukan orang tadi, dia tetap memegang harta itu, bahkan dikembangkan sampai banyak. Begitu datang pemiliknya, diserahkan semua. Diserahkan semua itu. Karena Bapak sekalian, inilah seorang mukmin. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga amanahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat-sifat orang beriman yang akan mewarisi surga Firdaus, apa di antara sifat mereka? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang-orang yang mereka menunaikan amanah-amanah mereka. Berbeda dengan sifat munafikin. Rasul ketika menyebutkan 3 pokok sifat kemunafikan, Rasul mengatakan ayatul munafiki salas. Tanda-tanda munafik ada 3. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzdzaba. Jika dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana. Dan jika dia dipercaya dia khianat. Itu sifat-sifat orang munafik yang harus kita tinggalkan. Adapun orang beriman bukan sifat mereka menunaikan amanahnya. Apa itu amanah? Banyak amanah itu. Ya, amanah itu banyak sekali Bapak sekalian. Ya, Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian memiliki amanah, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulu ra'in ar ahli baitihi. Seorang lelaki dia adalah pemimpin terhadap anggota keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh anggota keluarganya. Amanah. Kita punya istri, kita punya anak, itu amanah. Maka sifatnya orang beriman, maka dia akan menunaikan amanahnya. Kita didik mereka dengan pendidikan yang Allah ridhoi. Ya, kita kasih mereka makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak. Itu semua adalah apa? Itu dalam rangka kita menunaikan amanah. Ya, dalam rangka kita menunaikan amanah. Ya, ini masya Allah sekalian. Ya, 3 orang yang datang kepada ya gua tersebut, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing mereka menyebutkan tentang amal soleh yang pernah mereka lakukan. Kita akan ambil Bapak sekalian beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah tentang keutamaan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada orang tua ma'asyiral muslimin, ya kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Wahai Rasul, amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Pertama. Summa ayyun? Kemudian apa wahai Rasul? Rasul mengatakan birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, summa ayyun wahai Rasul? Kemudian itu wahai Rasul? Rasul mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Perhatikan. Rasul menyebutkan dari amalan-amalan yang paling Allah cintai, penyebutan birrul walidain lebih didahulukan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman Nabi pernah ada seorang yang dia minta izin kepada Rasul, ya Rasul, saya mau berjihad kepada engkau, tapi saya punya ibu yang saya harus ngurusinya. Kondisi sakit harus sangat lemah. Apa kata Rasul? Urusi ibumu. Urusi ibumu. Artinya ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ditinggalkan. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Bapak sekalian, keberadaan kedua orang tua kita itu memang lahan kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, beliau suatu ketika naik mimbar dan kemudian beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Ya, beliau mengucapkan amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amin? Tapi ya Rasul, atas dasar apa engkau mengucapkan amin? Maka Rasul mengatakan, ja'ani Jibril faqala, barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan, raghima anfum ri'in, celakalah seorang
adrakathu abawahu aw ihdahuma falam yudkhilahul jannah. Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya. Tapi apa? Kedua orang tuanya atau salah satunya tidak menyebabkan engkau masuk dalam surga. Ucapkan amin ya Rasul. Rasul pun mengucapkan amin. Bapak sekalian, ini menunjukkan bahwa keberadaan orang tua kita itu luar biasa, pintu kebaikan, pintu surga yang sangat lebar. Ya, maka jangan sampai kemudian ya kita ini meremehkan keadaan orang tua. Ya, orang tua ketika mereka mendidik kita, mengurusi kita, luar biasa, penuh dengan ketulusan. Makanya kita jangan kemudian durhaka kepada mereka. Kadang kita mau ngasih orang tua kapan? Nunggu sisaan, gitu ya. Kita ngirim orang tua nunggu sisaan. Yang penting kita sudah makan keluarga, anak, istri, jadwal jalan-jalan bulanan, makan di luar bulanan. Nek turah, wong tua kirim. Orang turah nuwun sewu. Masya, kebalik Bapak sekalian. Harusnya apa? Kita dalam sebulan ini kewajiban kita kepada anak, istri, orang tua. Baru itu. Ya dulu orang tua apa pernah? Ketika ngurusi kita, nanti kalau sisa baru anaknya dikasih makan bakso. Tidak, orang tua itu menjadikan kita dulu nomor satu. Maka kalau kita betul-betul berbakti kepada orang tua kita, bagaimana? Jadikanlah orang tua kita itu salah satu dari bagian keluarga kita. Ya, yang setiap kapan kita membutuhkan, kita ada rezeki, orang tua kita berikan. Ya, masya Allah ini. Ini tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua muslimin di dalam hadis ini yaitu tentang keutamaan ikhlas. Ketiga orang ini sama dalam doanya itu. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi. Ya Allah, jika aku melakukan perbuatan tersebut ikhlas mengharapkan wajah Allah Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu gua. Berarti kan ya? Berarti apa yang mereka kedepankan itu? Yang mereka kedepankan keikhlasan. Nah, ini syahid daripada hadis yang kita baca ini dengan judul atau bab yang kita baca ini. Masya Allah ya, itu apa? Tentang pentingnya ikhlas. Maka amalan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dilakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ketika memerintahkan hambanya beribadah bukan sekedar ibadah. Coba kita buka dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan apa? Agar mereka ibadah kepada Allah. Bukan ibadah saja, mukhlisin. Ini hal keadaannya apa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Perhatikan. Jadi Allah memerintahkan bukan sekedar ibadah, tidak, tapi apa? Ibadah dalam keadaan ikhlaskan hanya untuknya. Kalau cuma separuh ibadah saja, nggak ada manfaatnya. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran orang-orang yang mereka beramal tanpa ada keikhlasan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Maka kami akan datangkan amalan mereka pada hari kiamat dan kami jadikan amalan mereka ini haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Yang kata para ulama, debu ini maksudnya ya kalau kita pagi hari buka jendela ada cahaya masuk, ada debu di situ ya, terbang. Apakah bisa dikumpulkan? Nggak mungkin itu. Itu keadaan orang-orang yang tidak ikhlas dalam amalannya di hari kiamat kelak. Banyak amalannya, tapi apa? Tidak bisa mereka ambil manfaat dari amal yang mereka lakukan. Ini semua menunjukkan tentang apa? Pentingnya kita menjaga ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah nomor 2. Faedah nomor 3. Ya. Faedah nomor 3 adalah apa? Yaitu bolehnya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ketiga orang ini bertawassul kepada Allah dengan apa? Dengan menyebutkan amal saleh. Yang pertama menyebutkan tentang jasa dia yang berbakti kepada orang tuanya. Yang keduanya menyebutkan tentang bagaimana dia meninggalkan berzina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ketika dia menjaga amanahnya, ya, harta yang dimiliki siapa? Karyawannya setelah sekian lama tidak diambil kemudian diserahkan kepadanya. Ini tentang boleh ya bertawasul. Kemudian faedah yang berikutnya, tadi syaratnya apa? Tawasul dengan amal soleh. Yang kedua dengan apa? Boleh tawasul? Tawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Silakan kita meminta kepada Allah rizki. Ya Razzaq, rizqni. Ya Allah Maha Pemberi rizki, berilah kepada kami rizki. Kita minta kepada Allah ampunan. Ya Ghafar ighfirli. Ya Allah yang Maha Pengampun, berilah ampunan kepada kami. Dan seterusnya. Kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan menyebutkan nama Allah ini di antara salah satu sebab terkabulnya doa. Adapun yang ketiga, yaitu kita boleh bertawasul dengan orang soleh, orang yang baik, tapi syaratnya mereka masih hidup. Ya, dulu para sahabat Nabi SAW ketika mereka mengalami masalah hidup, ya, nggak kunjung turun hujan, ya, paceklik yang sangat panjang, mereka mendatangi Nabi SAW. Kemudian dapat minta kepada Rasul didoakan. Suatu ketika, tatkala Rasul sedang melakukan khutbah Jumat, tiba-tiba datang seorang Badui yang mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa ja'alal iyal wahai Rasul, harta kami sudah binasa. Kenapa? Tanaman-tanaman kami kering, gak tersirami. Keluarga kami kelaparan, kenapa? Gak ada sumber makanan. Kenapa? Tidak ada panen, kan gak ada turun hujan. Tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan kepada kami. Maka Rasul berada di atas mimbar, beliau angkat kedua tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Belum juga Rasul menurunkan tangannya, terlihat awan hitam di atas kepala Nabi SAW. Belum juga Rasul turun dari mimbarnya, air hujan sudah mengguyur badan Nabi SAW. Perhatikan, datang kepada Rasul. Pada kesempatan Jumat berikutnya datang orang itu atau yang lain, ya Rasul, sama. Aduh, harta kami sudah hancur. Kenapa? Rumah kami bocor semua. Rumah dibikin dari tanah, kena hujan, luntur rumahnya. Itu ya. Kemudian banjir lagi sudah. Otak-otak kami pada mati banjir. Tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah memberikan hujan. Rasul berdoa, belum juga turunkan tangan beliau, Allah berhentikan hujan tersebut. Di hari Jumat. Perhatikan, para sahabat, orang Badui, begitu Rasul wafat, tidak satu pun di antara mereka minta kepada kedudukan Rasulullah SAW. Tidak pernah. Yang ada apa? Mereka datang kepada Al-Abbas, pamannya Nabi. Mengatakannya Al-Abbas, ya kita sedang mengalami paksa seperti ini. Engkau adalah paman Rasul. Tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perhatikan. Tidak pernah para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW meminta kepada Rasul doa apapun. Karena berdoa kepada seorang yang sudah meninggal termasuk apa? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, tidak dilakukan para sahabat. Ini Masya Allah. Ini faedah yang berapa? Faedah yang ketiga. Ya. Kemudian faedah yang keempat adalah keutamaan tentang orang-orang yang mereka meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan untuknya. Yaitu apa? Allah Azza wa Jalla akan gantikan untuknya balasan yang lebih baik. Coba bayangkan. Allah menyebutkan di sini sebab selamatnya ketiga orang tadi karena apa di antaranya? Karena dia meninggalkan berzina yang Allah haramkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah gantikan lebih baik. Coba. Dia di saat lapang dulu, ya meninggalkan yang Allah haramkan, di saat dia sempit bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya. Maka ini persis seperti yang Rasul sebutkan dalam hadis yang lain. Di bab yang Tirmidzi Rasul mengatakan, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, dijagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Iya. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu bolehnya seorang yang bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan amanah yang dia lakukan, ya dengan keikhlasan dalam beramal, ya dan dengan dia islah memperbaiki keadaan manusia. Boleh bertawasul dengan amal soleh, ya boleh bertawasul dengan amal soleh yang sudah kita sebutkan tadi. Nah kemudian Bapak sekalian, di antara faedah yang dapat kita ambil di hadis ini yaitu istihbabud du'a indal karb wa anna dzalika min mujibati istijabati du'a. Disunahkan ya seorang berdoa kepada Allah ketika
dia mengalami al-karb, mengalami kesulitan, ya, mengalami bahaya, disunahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang berdoa di saat itu termasuk sebab terkabulnya doa. Kenapa kok? Dalam kondisi seperti itu sangat mudah Allah kabulkan doa. Karena gini Bapak sekalian, seorang ketika berdoa dalam kondisi dia sangat butuh kepada Allah, dalam kondisi kematian di depan mata, saya yakin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Ya betul tidak? Betul. Khusyuk, betul-betul. Segala pikiran yang lain dia lupa kecuali satu yang sedang dia minta itu. Contoh ya, kita mengalami misalkan orang tua kita dalam kondisi sakaratul maut atau dalam kondisi sakit sedang dioperasi di ruang operasi. Kita bisa membayangkan bagaimana ya kesedihan kita seandainya sesuatu yang menimpa kepada bapak kita tidak baik. Kita berdoa kepada Allah dengan penuh kejujuran. Kan gitu ya. Lah jujurnya kita, khusyuknya kita ketika berdoa itu merupakan sebab terkabulnya doa. Ya beda Bapak sekalian. Beda sekali ya, orang ketika berdoa merasa tidak butuh, seperti lagi sehat, lagi senang, banyak duit, doanya semua sendiri. Tapi ketika kita dalam kondisi sempit hidupnya, bahaya di depan mata, kita berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan. Beda sekali. Dan doa dengan penuh kekhusyuan, penuh pengharapan, itu adalah doa yang sangat mudah Allah kabulkan untuknya. Gitu ya, maka bagaimana kita itu perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa sulit. Karena itu apa? Doanya itu sangat mudah Allah kabulkan. Kemudian yang berikutnya ini nomor 8, nomor 9 ya. Berapa? Yang berikutnya adalah masyru'iyatu tawassul ila Allah bil amali shalih. Wa mithlu at-tawassul bi sifatillahi wa asma'ihi wa mithlu at-tawassul bi du'ai rajul shalih. Yaitu disyariatkan bertawassul kepada Allah dengan amal saleh, dengan nama dan sifatnya, dan juga tawasul dengan perantara doa orang soleh yang masih hidup, ya, yang masih hidup, syaratnya itu. Kemudian faedah yang nomor berikutnya, ya, di antara sebab terkabulnya doa seorang hamba adalah yang pertama ikhlas karena Allah. Perhatikan, di dalam dia berdoa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan yang lain. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sadar kalau kita doa kepada Allah, jangan lihat kanan kiri dulu. Kalau ada calon mertua lewat doa, nggak ada mertua nggak doa. Jangan ya. Maka kalau kita mau jujur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cari tempat yang paling sepi di tengah malam, nggak ada orang sama sekali. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah lebih selamat kita dari apa? Riya, mengharapkan pujian dan mengharapkan urusan dunia. Ini ketika kita berdoa di tengah malam. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara sebab terkabulnya doa adalah at-ta'arruf 'ala Allah fi raha. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika lapang. Ya, karena Rasul pernah mengatakan ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu lapang, niscaya Allah mengenalimu ketika engkau sempit. Artinya apa sekalian? Ketika kita lapang, sehat, makmur hidupnya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah doanya nanti nunggu kita lagi pailit baru doa. Jangan. Maka Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karbi falyuktsir du'a fir raha. Kata Rasul, barang siapa yang dia menginginkan terkabulkan doanya ketika dia mengalami kesulitan hidup, ketika dalam kondisi bahaya, bagaimana caranya? Perbanyaklah doa di masa lapang, di masa cukup, di masa sehat. Itu ya, perbanyak. Jadi kalau kita kapan sehat, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kemudian kita mengalami kesulitan, akan mudah. Maka malaikat itu ketika mendengarkan orang-orang berdoa, apa kata para malaikat? Kalau biasa mendengarkan orang bisa berdoa, mereka mengatakan qaulun ma'ruf. Ya Allah, kami mendengarkan ucapan orang yang biasa kami dengar. Kabulkan doanya orang ini ya Allah. Tapi ketika mendengarkan orang
gak pernah doa kepada Allah, tiba-tiba ada doa, begitu paceklik, ya, gak punya apa-apa, gak punya makanan, misalkan berdoa kepada Allah. Apa kata malaikat? Qaulun ghairu ma'ruf, ucapan yang tidak ma'ruf. Makanya Allah jangan kabulkan doanya, kata malaikat. Coba Masya Allah ya. Makanya perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sedang apa? Sedang mengalami kebahagiaan. Nah itu. Masya Allah ya. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara faedah yang dapat kita ambil di sini yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar. Dan Allah Maha mengabulkan doa para hamba. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ya, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Disepakati para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh ulama. Allah istiwa di atas arsy. Ya, yang kita tahu bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala di atas langit ke-7. Padahal Rasul menyebutkan bahwa jarak antara langit satu, langit dunia dengan langit berikutnya adalah jaraknya 500 tahun perjalanan. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ibnu Mahdi dengan sanadnya hasan dari Ibnu Mas'ud, Rasul mengatakan bainas sama'i dunya wallati taliha 500 am. Jarak antara langit dunia dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in 500 am, dan antara langit kedua sampai langit berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Wa baina sama'i sabi'ati, dan jarak antara langit yang ke-7 wal kursi 500 am, itu 500 tahun perjalanan. Coba perhatikan. Langit pertama kedua berapa? 500 tahun. Dua ketiga sama sampai ke-7 berarti berapa? 7 kali 500. 3.500 tahun perjalanan. Kemudian dari langit ke-7 ke kursinya Allah Subhanahu wa taala berapa jaraknya? 500 tahun perjalanan. Berarti 4.000 tahun perjalanan. Insyaallah ya, jauh tidak jauh. Jadi kalau kita mau sampai ke sana naik onta itu berapa tadi? 5.000 tahun perjalanan. Masya Allah, sampai anak cucu ke berapa? Lanjutin ya sih, lanjutin terus sampai ke sana. Masya Allah. Tetapi perhatikan, dalam kondisi yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, bahkan segala yang kita sembunyikan, bahkan segala yang kita rasakan dalam hati kita. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, alam tar annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adana min dzalika wa la aktsara illa huwa ma'akum aina makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau mengetahui? Allah itu mengetahui segala yang di langit dan di bumi. Tidaklah ada 3 orang yang berbisik-bisik melainkan Allah nomor 4-nya. Tidaklah ada 4 orang berbisik-bisik melainkan Allah nomor 5-nya. Dan tidaklah ada 5 orang berbisik, Allah melainkan nomor 6-nya. Tidak ada jumlah lebih kurang dari itu semua melainkan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, maka Bapak sekalian, ya, ayat-ayat yang seperti ini adalah kita renungkan tatkala kita hendak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Bahkan tatkala dalam hati kita tersimpan rasa dendam yang tidak diketahui oleh orang lain, Allah mengetahui. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dan Allah zat yang mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita sedang benci dengan siapa, kita naksir sama siapa, Allah tahu. Nanti kan ya, Allah tahu itu. Luar biasa ya. Maka itu diantara faedah yang dapat kita ambil, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar, mengetahui segala yang kita lakukan. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa al-ikhlasu min asbabi tafrijil kurbat. Keikhlasan merupakan sebab seorang ini diselamatkan dari berbagai macam bahaya dan kesulitan. Keikhlasan merupakan sebab seorang mendapatkan kemudahan ya dari kesulitan dan bahaya.
Ikhlas, perhatikan. Di sini Allah menyebutkan 3 orang yang dia diambang kematian, ya, berada di dalam gua. Ternyata apa? Mereka menyebutkan amalan mereka yang ikhlas. Tentang Nabi Yusuf alaihissalam, Allah pun menyebutkan diselamatkan beliau, ya, dari fitnah dunia, fitnah wanita dengan satu amalan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini semua adalah mengisyaratkan kepada kita tentang bagaimana kedudukan dan kemuliaan seorang yang ikhlas di dalam segala amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah dengan penjelasan ini selesailah kita menjelaskan di dalam bab apa tadi? Babun ikhlas wa ihdharin niyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua amalan. Sebelum kita lanjutkan, ada disampaikan atau ditanyakan, maka dipersilakan. Kita akan masuk kepada bab yang kedua, yaitu tentang bab taubah. Bab tentang masalah taubat. Ini penting. Jadi kitab Riyadhus Shalihin Bapak sekalian, itu adalah kitab yang menjelaskan tentang akhlak. Ya, lebih banyak menjelaskan tentang akhlak. Saya sengaja mengambil kitab ini karena luar biasa. Kajian akidah alhamdulillah sudah ada. Kajian fikih sudah ada. Tinggal akhlaknya ini, ya, tinggal akhlaknya ini. Dan jangan pernah kita remehkan tentang masalah akhlak. Ya, sebagian kita Bapak sekalian, saya senang, semangat dalam belajar akidah, fikihnya, tapi untuk urusan akhlak kurang. Ya, bukankah kita tahu Bapak sekalian, terkadang seorang ini menjadi saling bermusuhan. Ya, padahal akidahnya sama, manhajnya sama. Itu karena akhlak banyak sekali. Orang akhirnya lurus, manhajnya lurus. Cuman apa? Begitu dia berbicara selalu menyakiti orang lain. Apa orang lain suka sama kita? Tidak. Ya, punya rasa sombong dalam dirinya, angkuh, nggak mau ngalah, keras kepala, udah nggak senang. Maka pelajaran akhlak penting sekali. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Rasul ketika menyebutkan tentang orang-orang yang mereka akan bangkrut, Rasul pernah bersabda kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, al-muflisu indana man la dirham wa la mata. Orang yang bangkrut kata sahabat, orang yang tidak punya barang, tidak punya uang. Dia jualan, barang habis, enggak punya duit. Rasul mengatakan bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi orang yang bangkrut itu man jaa yaumal qiyamati bis salati wasiyam walakin qatala hada wa syatama hada wa daraba hada fa ukhidat min hasanati. Rasul mengatakan yaitu seorang yang di hari kiamat kelak dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa dan amal soleh yang lainnya. Tapi apa? Ternyata orang ini dulu pernah bunuh orang ini, pukul orang ini, mencaci maki orang ini. Akhirnya apa? Diambil kebaikan orang tersebut dan kemudian pahalanya diberikan kepada orang yang dulu dia zalimi. Sampai akhirnya kosong sama sekali pahalanya, tapi masih dituntut perbuatan dosa yang lainnya, zalim yang lainnya. Apa yang terjadi? Maka kejelekan dosa orang yang dulu dia zalimi ditimpakan kepadanya. Rasul mengatakan ulaikal muflis, itulah orang-orang yang bangkrut. Bangkrut hakiki itu sudah. Dia sudah mengumpulkan amal kebaikan, kemudian hilang sama sekali. Apa di antaranya? Karena tidak menjaga lisannya, tidak menjaga akhlaknya. Ya, tidak menjaga akhlaknya. Dan Rasul menyebutkan bahwa ternyata tinggi rendahnya tingkat iman seorang di antara penentunya akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Perhatikan, akhlaknya itu. Ya, akhlaknya itu yang menjadi penentu sempurna tidaknya iman seorang. Berarti penting sekali. Akhlak penting sekali. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada sesama, kepada pemerintah, itu semua diajarkan dalam Islam. Ya, maka kita harapkan dengan kita mengkaji kitab ini, walaupun lama ya, saya yakin ini sepertinya 5 tahun nggak selesai. Tapi nggak ada masalah, ya, karena kita itu tidak mengajar selesai kitab. Kalau bisa selesai cepat bagus, tapi tanpa menguasai kurang bagus. Mending apa? Cepat menguasai. Kalau kita pilih. Tapi ya wong kita sudah tua-tua, kayak ngaji ini sebulan pisan gitu.
Riyadhus Shalihin. Berarti kalau satu pertemuan 2 hadis, insya Allah padahal ini ribuan hadis, ribuan bulan, Pak. 1000 bulan. Masya Allah ya, semoga Allah SWT berikan kepada kita istiqomah di dalam kita mempelajarinya. Ya, ya kita berpindah kepada bab berikutnya. Iya, dia setelah membaca Al-Quran misalkan ya, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu nggak apa-apa. Dia kemudian setelah selesai beramal, ya Allah, dan amalan ini berilah kepada kami kesehatan, berikan kepada kami kelapangan hidup, ya, bukakan rezeki kepada kami, tidak ada masalah. Insyaallah ya, itu masih kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ikhlas itu, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang benar. Ya, dia menyebutkan amal soleh, tidak ada masalah. Ya, dengan tadi dia selesai sholat, selesai baca Al-Quran, berdoa, tidak ada masalah. Ya, biidznillah itu diperbolehkan. Wallah, sudah nggak ada ya? Kita lanjutkan sekarang. Bab taubah. Bab yang kedua adalah bab taubah. Apa itu taubat? Ya taubat. Ya, dipukuli orang, tidak bisa ngelawan, taubat gitu ya. Taubat sambel, Pak. Nah, bukan itu ya, kadang-kadang itu anak muda kalau berantem seneng banget. Begitu ada kepepet, taubat gitu ya. Minuman keras, ketahuan polisi, taubat. Polisi pergi, minum lagi. Itu namanya taubat sambel. Nah, taubat sekalian, secara bahasa, kita baca dulu. Atau secara bahasa taubat itu jadi kata tabayatubu taubatan, bimakna rojaah, dia kembali ya. Sedangkan secara syar'i ar-ruju'u min maksiatillahi ta'ala ila ta'atihi, kembali jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ketaatan kepadanya. Dulu berbuat maksiat, dia kembali kepada Allah dengan mentaatinya. Itu yang namanya taubat dari sisi bahasa. Ya. Kemudian kita baca dari ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Qala ulama, berkata ulama, perhatikan Imam Nawawi ulama ya. Tapi belum mengatakan berkata ulama. Yang ini menunjukkan bahwa para ulama kita ketika mereka menjelaskan urusan agama tidak datang dari kantong sendiri, bukan sekedar dari pikiran sendiri, melainkan apa? Mereka akan menukilkan dari ulama-ulama sebelumnya. Dan itulah ilmu agama. Ilmu agama itu diambil dari para guru. Dan hampir seluruh para ulama, bukan hanya hampir, mesti seluruh ulama yang ada mereka punya guru. Karena dengan belajar kepada guru ini banyak sekali manfaatnya. Apa diantaranya? Lurusnya pemahaman. Ya, maka dikatakan para ulama, man kana kitabuhu dalilahu fa akhtahu aktsar min sawabihi. Barang siapa yang buku kitab sebagai gurunya, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Tuh, itu yang pertama. Jika kita belajar bukan pada guru, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Yang kedua sekalian, kalau kita belajar kepada guru, kita ini bisa diringkaskan. Ilmu yang sangat luas itu diringkaskan. Itu. Sebagai contoh gini, kita mau menyimpulkan tentang pembagian orang kafir. Ada berapa itu? Ada kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, harbi. Gitu ya. Kita untuk menyimpulkan 4 orang kafir ini, ya dibeda-bedakan itu. Kalau kita membaca Kitabul Jihad miliknya para ulama seperti Abdullah Mubarak, itu berjilid-jilid. Ya kalau segini ini berapa bulan selesainya? Ya nunggu yang menerjemahkan lagi. Ya, karena kita belum bisa baca kitab misalkan, nunggu diterjemahkan lagi. Sampai kapan selesai? Hanya kita ingin menyimpulkan orang kafir ada 4 macam. Tetapi kalau kita belajar kepada ulama, masya Allah, dalam waktu hitungan menit kita bisa punya kesimpulan orang kafir ada 4.
Yang keempat, orang kafir ini beda penyikapan. Ya, beda penyikapan. Itu semua adalah apa? Karena berkah seorang yang belajar kepada guru, diringkaskan sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang luas dan lebar menjadi sangat teringkas. Gitu ya. Ini Masya Allah. Ya. Qala ulama, kata Imam Nawawi, at-taubatu wajibun min kulli dhanbin. Bertobat adalah wajib dari semua dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala tata'allaqu bi haqqi adamiyyin fala thalathatu syurutin. Jika kemaksiatan yang dia lakukan adalah antara hamba dengan Allah langsung, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan haknya manusia, maka memiliki 3 syarat. Katakan taubatan nasuha. Apa yang pertama? An yaqla'a anil maksiyah. Dia segera meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini syarat yang pertama. Ya. Dia segera meninggalkan. Jangan nanti, besok, nunggu akhir tahun, nunggu nikah. Jangan. Itu bukan taubat. Dan tidak ada jaminan hidup kita sampai tahun itu, sampai bulan itu. Kapan kita tahu berbuat dosa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mubadaratan, sesegera mungkin. Yang pertama apa? Bersegera dia meninggalkan kemaksiatan itu. Wa tsani, yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Dia menyesal atas perbuatan yang telah dia lakukan. Menyesal ya, bukan dibanggakan. Berarti kalau orang membanggakan dosa di masa lalu, bukan tobat yang benar. Tidak terpenuhi syarat tobatnya. Dalam bertobat, tobat, ya malah apa? Menceritakan masa lalu. Maka di antara orang-orang yang tidak Allah terima tobatnya itu apa? Ya, adalah orang-orang yang mereka menampakkan kemaksiatannya, yaitu mujahir bil ma'asi. Ya, orang-orang yang mereka menampakkan kemaksiatan. Seperti apa? Ada seorang berbuat dosa tadi malam, di pagi siang harinya dia cerita sama orang lain. Ini ada termasuk orang-orang yang mereka susah mendapatkan tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Tidak ada penyesalan dalam dirinya. Bangga malah. Ya, dosa itu disesali. Kenapa sekalian? Dosa sekecil apapun itu sangat membahayakan terhadap iman kita. Rasulullah SAW belum pernah menjelaskan, ya, dalam hadis yang kata beliau, idza akhta'al abdu khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Apabila seorang hamba dia berbuat satu dosa, satu kesalahan, maka akan menyisakan satu titik hitam dalam hatinya. Setiap satu dosa, 2 dosa 2, 5 dosa 5 titik, 1000 dosa, bisa gelap hatinya. Ya, maka kata beliau, fa'idha huwa naza wastaghfar sukilat qalbuhu. Tapi apabila dia meninggalkan dosa itu, kemudian dia bertobat kepadanya, maka bersih kembali hati tersebut. Hati bersih kembali dari kotoran-kotoran tadi. Lah, hati itu apa sekalian? Ketika sudah terpenuh dengan kotoran tadi, bagaimana? Dia tidak bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Ya, maka sering kan ada orang baca Al-Quran itu baru 5 menit, aduh, seakan-akan harus ya mikul kayu nanjak ke gunung, nggak kuat. 5 menit, matanya udah sepet sudah. Ini boyoknya sudah kayak 5 menit baca Al-Quran, belum juga apa setengah halaman. Itu di antara sebab kenapa? Karena hati kita ini tidak tentram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena dosa dan titik hitam ada dalam hati kita. Ya. Dan tidak bisa membedakan kebaikan keburukan, biasa saja. Berbuat dosa ya tenang, berbuat sholat ya tenang. Ini intinya, Masya Allah, itu ini ngeri sekali kalau hati-hati seperti itu. Maka syarat yang kedua adalah apa? Dia menyesal terhadap dosa yang pernah dia lakukan. Adapun syarat yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Ya, yaitu dia punya azam kuat, keinginan kuat untuk tidak mengulanginya kembali selama-lamanya. Ya. Adapun yang saya gambarkan tadi bertobat, kenapa ditangkap polisi? Habis mencuri tobat, Pak polisi tobat, tapi apa? Awas nanti keluar dari penjara, gantian itu toko itu yang saya rampok misalkan. Itu bukan tobat namanya itu ya. Itu namanya mengkelabui.
Ya kan, tidak sah taubatnya. Fa in faqada ahadu salasati lam tasihha taubatuhu, kata Nawawi, apabila terluputkan, hilang salah satu dari rukun yang ada, maka tidak sah taubatnya. Maka taubat itu harus segera meninggalkan. Ya, yang kedua dia menyesal, dan yang ketiga dia punya azam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian kata Nawawi, fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyin fa syurutuha arba'atun. Adapun jika dosanya berkaitan dengan haknya manusia, maka syaratnya ada 4. Hadhihi thalatha, itu syarat yang 3 tadi. Wa ayyabr'a min haqqi sahibiha, dan dia berusaha memintakan, ya, melepaskan diri dari hak saudaranya, dari hak pemiliknya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Jika yang dia lakukan kemaksiatan adalah ngambil harta orang lain atau semisalnya, kembalikan lagi kepada dia. Ini cara bertobatnya, ya. Selain 3 tadi ditambah lagi. Kalau dia pernah ngambil harta orang lain, bagaimana caranya? Kembalikan. Kita pernah nipu, naudzubillah, ya, jual beli zaman dahulu misalkan ditipu orang lain. Aduh, kita ingat terus orang tersebut. Gimana caranya? Kalau bertobat kepada Allah, kembalikan itu. Wa in kanat, ya, hadda qadhafin wa nahwihi makkanahu minhu aw talaba afihi. Jika yang dia lakukan kedzaliman adalah menuduh orang lain dengan tujuan keji. Perhatikannya, nuduh orang-orang baik dituduh berzina. Bagaimana caranya? Makkanahu minhu, maka dia tugasnya adalah apa? Memperbaiki nama baiknya, atau dia minta maaf kepada yang bersangkutan. Minta maaf. Ya, kalau kita apa? Sudah mencemarkan nama baiknya. Karena itu dosa besar, ya. Menuduh wanita baik-baik dengan berzina itu dosa yang sangat besar. Termasuk dosa yang apa? Membinasakan. Wa in kanat ghibatun istahallahu minha. Jika dosanya adalah ghibah, maka minta dihalalkan. Paham, Pak? Dulu pernah, mungkin kita masih awam, atau kita masih ikut hawa nafsu. Pokoknya kalau duduk, wah sudah hibah. Mau ikhwan, mau ustadz, habis sudah hibah terus. Kita tahu sekarang dosa hibah luar biasa. Ya, ghibah itu Bapak sekalian apa? Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak menyukai jika disebut. Rasulullah SAW pernah, ya, ketika beliau rindu dengan Khadijah, istri beliau yang pertama, beliau menyebutkan di hadapan Aisyah, itu mengingat tentang jasa Khadijah. Ternyata tiba-tiba apa? Ternyata Aisyah tiba-tiba marah, cemburu. Aisyah mengatakan, lah orang pendek kayak gitu kau dicemburu, dirindui. Orang sudah meninggal, apa kata Aisyah? Dibilangin orang pendek saja kau dirindui. Apa kata Rasul? Ya Aisyah, ya, laqad qulti kalimatan. Sungguh telah mengucapkan suatu kalimat, andaikan ucapanmu itu dituangkan ke lautan, niscaya lautan akan keruh karena ucapan kamu itu. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, itu satu ucapan, hanya mengatakan, nah paling orang pendek. Lah kita kalau ghibah, pendek diomong, tinggi diomong, hitam diomong, putih diomong, kaya omong, miskin diomong, rakyat jelata diomong, pemimpin diomong. Masya Allah, kita mau siapa selamat lisan ini kepada siapa ini? Nah, gimana cara bertobat? Minta dihalalkan. Gimana dihalalkan? Kalau Syekh Taimiyah rahimahullah belum merinci Bapak sekalian. Kalau orang yang kita hibai sudah dengar, ternyata sudah viral, kita ngibai orang viral kemana-mana, sampai yang bersangkutan tahu, maka gimana caranya? Iya, kita datang kepada orang yang kita hibai dan kita minta maaf kepadanya, minta dihalalkan. Tetapi kalau ternyata orang yang kita hibai belum mendengar, kita menghibai, gimana? Sudah cukup kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita doakan kebaikan kepada orang yang kita hibai, dan kita sebutkan kebaikan orang yang kita hibai. Kenapa? Misalkan anak sama antum baik-baik saja kan, tiba-tiba, Mas, mohon maaf ya, kemarin sore saya hibai kamu, ngomong apa saja, ini, jadi marahan malah hari itu. Ya, tadinya banyak marah-marah. Sudah, kalau dia belum tahu, nggak usah minta maaf di situ. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doakan kebaikan orang yang dihibai, dan yang ketiga apa? Antum sebarkan kebaikan orang yang dulu pernah kita hibai.
Itu saja, itu kata Pak Syekh Taimiyah rahimahullah ketika merinci. Kenapa kalau kita sebutkan nanti jadi masalah itu. Orangnya baik-baik, akhirnya ketemu nggak mau salam lagi. Ya, masuk masjid satu ke sana, satu ke sana. Sholat nggak mau jejeran. Kamu tuh ghibah saya. Nah, gitu ya, masya Allah. Kemudian kata beliau, wa yajibu an yatuba min jami'il dzunub, dan wajib bertaubat dari semua dosa. Wajib bertobat dari semua dosa. Ya, masya Allah. Fa in taba min ba'diha sahat taubatuhu inda ahli al-haq min dzalika dzamb. Jika dia bertobat dari sebagian dosa, maka sudah sah taubatnya menurut ya pendapat yang benar. Ya, menurut pendapat benar bahwa itu sudah sah. Jadi gini misalnya Bapak sekalian, ada si A, semua dilakukan dosa. Mau limo, apa mau limo? Minum, maton, main gitu. Limo, minum, maton, main. Lah nggak tahu itu. Pokoknya 5 ya, 5/10 M pokoknya itu. Gitu. Dia lakukan semua itu. Tapi apa dia baru bisa bertobat dari zinanya saja? Saya bertobat di sini. Kemudian minum khamar belum? Masih kadang-kadang misalkan. Apakah tobatnya dia di sini terima? Sah. Kata siapa? Nawawi, sah. Ya, sah. Walaupun apa yang lain belum. Kenapa dia banyak sekali dosa? Kemudian satu-satu dulu tobatnya sekarang. Tobatnya apa itu? Ini. Maka penting Mas sekalian ya. Tapi kalau seandainya kemudian kita taubat dari semuanya, jauh lebih baik. Masya Allah. Totalitas dalam bertobat kepada Allah. Tinggalkan M5 tadi ya. Masya Allah, ini saya akan sangat lebih membahagiakan. Ya, wa baqi alihil baqi, dan dosa yang lain tetap dianggap dosa dan masih dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnah wa ijma'ul ummati ala wujubi taubah, dan sudah sangat banyak sekali dari Al-Qur'an dan sunnah serta ijma'nya para umat tentang wajibnya bertobat. Qala Allah taala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semua wahai orang-orang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Ayat ini ma'asyiral muslimin ya, termasuk ayat yang sangat mulia yang menunjukkan kepada kita bahwa bertaubat merupakan sebab keberuntungan. Sebagaimana kemaksiatan ini menyebabkan kecelakaan dan kerugian. Nabi Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari surga. Berapa pelanggaran dosa yang dilakukan? Satu, Pak. Satu. Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam, Hawa, jangan engkau dekati pohon ini. Satu larangan Allah dilanggar Adam alaihissalam. Allah turunkan Adam dari surga ke dunia ini, kehidupan yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kejelekan. Satu. Dan sekarang kita, insya Allah, maka tidak pantas Bapak sekalian kita berbuat dosa kepada Allah. Ya, karena dosa menyebabkan kebinasaan. Ya, sedangkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab keberuntungan. Ya. Yang kedua bahwa bertobat kepada Allah diperintahkan, wa tubu ilallah, bertobat kepada Allah. Yang kata para ulama usul, al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah menunjukkan wajib. Ya, maka bertobat kepada Allah hukumnya adalah wajib. Wa qala ta'ala, dari firman Allah dalam surat Hud ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan agar kalian istighfar, minta ampun kepada Allah, wa tsumma tubu ilaih, kemudian kalian bertobat kepadanya. Istighfar kemudian bertobat. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa taubat nasuha? Yaitu taubat yang terpenuhi syarat-syarat tadi. Berapa syaratnya? 3. Jika dosa kepada Allah. Ya. 4. Jika dosa terhadap sesama. Tetapi kalau Syekh Ibrahim Allah, beliau kalau mengumpulkan semua syarat-syarat yang ada, ya ada 5 syaratnya. 5 syarat taubatan nasuha. Selain 3 tadi, dia segera meninggalkan dosa itu, menyesal dan punya azam kuat tidak melakukannya. Yang keempat apa? Hendaklah dia melakukan ikhlas karena Allah. Ikhlas yang pertama. Karena taubat adalah ibadah. Dan ibadah itu disyaratkan di dalamnya ikhlas karena Allah. Ini yang keberapa? Yang keempat.
Dan syarat yang kelima, kalau kita gabungkan lagi, yaitu apa? Bahwa taubat itu dilakukan di waktu yang memang masih bisa bertobat. Memang ada Bapak sekalian, waktu yang taubat ditutup. Ada dua. Yang pertama adalah yang sifatnya perorangan. Yaitu apa? Ketika menjelang kematiannya. Rasul bersabda dalam hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharhir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubatnya hamba selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Ya. Jadi nyawa masih ada. Mau mati sudah, tinggal matinya bertobat, enggak bisa. Seperti apa? Fir'aun. Ya, Fir'aun ketika menjelang matinya sampai mengatakan apa kata Fir'aun? Inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya. Apa kata Allah? Al-an baru sekarang bagi Fir'aun? Tidak. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 18 Allah berfirman, wa laysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang mereka berbuat kejelekan sampai ketika datang kepada mereka kematian baru mengatakan inni tubtul an, aku sekarang bertobat. Nggak bisa. Ya, tidak ada tobat bagi mereka seperti Fir'aun tadi. Ya, bertobat ketika apa? Menjelang matinya. Ini adalah apa? Yang menimpa person, orang per orang. Yang kedua adalah waktu tertutupnya tobat yang menimpa seluruh umat manusia. Kapan itu? Yaitu ketika terbitnya matahari dari sebelah barat. Apa maksudnya? Betul-betul Bapak sekalian, nanti menjelang hari kiamat, ya, ini matahari yang biasa terbit dari timur akan berbalik, terbit dari barat, tenggelam di timur. Ya, maka Rasulullah SAW atau Allah dalam surat Al-An'am ayat 128 Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ya. Yaitu pada suatu hari yang datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak lagi iman bermanfaat untuk seorang jika dia tidak beriman sebelum hari itu. Au kasabat fi imani khair, atau dia melakukan amal kebaikan sebelum hari itu. Coba perhatikan, orang-orang yang baru masuk Islam di hari itu atau baru berbuat baik di hari itu tidak mendapatkan manfaat. Apa makna di situ ba'du ayat rabbik? Yaitu tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Sudah. Jadi kalau datang hari itu, orang dulunya bejat kayak apa, hari itu bertobat, nggak diterima. Kenapa sekalian? Manusia begitu melihat matahari terbit dari barat, bagaimana? Semua beriman kepada Allah. Beriman sudah. Tahu mereka ini datang hari kiamat sebentar lagi. Beriman kepada Allah, apa? Allah tidak menerima iman mereka. Allah tidak menerima amal soleh mereka kecuali orang-orang yang sudah beriman sebelum hari itu, orang-orang biasa beramal soleh sebelum hari itu. Allah tetap terima. Insya Allah ya. Luar biasa. Dan Rasul mengatakan dalam hadisnya, wala tanqati'ut taubatu hatta tatul asy-syamsu min maghribiha, dan tidak akan pernah tertutup pintu tobat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ini jelas sekali Bapak sekalian, tentang syarat yang kelima bahwa tobat akan Allah terima jika dilakukannya di waktu yang masih boleh ya bertobat di dalamnya, yaitu sebelum nyawa sampai ke kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari sebelah baratnya. Ini Bapak sekalian ya yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan jazakumullah khairan atas segala perhatian. Dan kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.